warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Malam Anugerah IPRA Humas 2023. Yang terhormat Bapak Budi Ari Setiadi, Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Yang kami hormati Bapak Usman Kansong, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo. Yang kami hormati Bapak Teguh Faizasyah, Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri. Yang kami hormati Bapak Juri Ardiantoro, Deputi 4 Bidang Informasi dan Komunikasi Politik Kantor Staf Presiden. Yang kami hormati Bapak Hasyim Gautama, selaku Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Yang kami hormati Dewan Pengarah dan Dewan Kehormatan IPRA Humas. Yang kami hormati Dewan Juri Anugerah IPRA Humas 2023. Yang kami hormati Ketua Umum Organisasi Seprofesi. Yang kami hormati Ketua Umum IPRA Humas. Yang kami hormati Ketua Pengurus Cabang IPRA Humas se-Indonesia Raya. Dan yang kami hormati Ketua Penyelenggara Anugerah IPRA Humas 2023. Serta yang terhormat Bapak Ibu hadirin undangan Malam Anugerah IPRA Humas 2023 pada malam hari ini yang berbahagia. Selamat malam, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmat dan karunia-Nya, kita semua dapat berkumpul bersama-sama, turut serta dalam puncak acara Malam Anugerah IPRA Humas 2023. Langkah strategis Humas pemerintah untuk Indonesia maju, Beyond Excellent GPR. Baik, Bapak Ibu, terima kasih kepada para undangan dan peserta Anugerah IPRA Humas 2023 pada malam hari ini atas seluruh partisipasi dan kehadirannya pada malam hari ini. Terima kasih juga, tak lupa kami ucapkan kepada Kominfo Republik Indonesia, APPRI, No Limit, KOA, Monash University Indonesia, UPN Veteran Jakarta, atas dukungan yang diberikan untuk turut mensukseskan acara Anugerah IPRA Humas 2023 dari awal hingga akhir acara. Malam Anugerah IPRA Humas ini merupakan puncak acara dari seluruh rangkaian ajang kompetisi Anugerah IPRA Humas 2023 yang telah digelar dari pertengahan Juni 2023 hingga Agustus 2023. Bapak Ibu, Anugerah IPRA Humas 2023 ini semakin mantap, telah menjadi barometer serta ajang kompetisi bergengsi Humas pemerintah secara khusus dan Humas nasional serta global secara umum seluruh Indonesia. Program ini juga telah sukses dilaksanakan kali kedua di Kabinet Terpesona. Acara besar ini juga dalam memperingati serta bentuk syukur kami semua atas pencapaian usia IPRA Humas yang telah mencapai sewindu. Sungguh, anugerah luar biasa dapat bertemu dan berjejaring dengan rekan-rekan Humas luar biasa dari seluruh Indonesia di dalam satu rumah IPRA Humas Indonesia. Program Anugerah IPRA Humas ini sebagai bentuk apresiasi tertinggi untuk rekan-rekan Government Public Relations atau Humas pemerintah dan praktisi kehumasan yang telah berkiprah dan memberikan sumbangsih dalam dunia kehumasan di Indonesia. Dalam dunia yang terus berkembang ini, peran IPRA Humas semakin penting dalam membangun hubungan yang kuat, memperluas pemahaman, dan membentuk citra positif bagi organisasi. Bapak, Ibu, dan rekan Humas sekalian, tantangan dalam industri komunikasi dan hubungan masyarakat saat ini semakin kompleks.
Perkembangan teknologi dan media sosial telah mengubah landscape komunikasi secara fundamental. Peran Iprahumas menjadi semakin vital dalam mendukung komunikasi publik agar tepat sasaran, efektif, serta beretika. Menghadapi tantangan tersebut, Pranata Humas yang tergabung dalam Iprahumas dan tokoh humas nasional telah menunjukkan kontribusi dan dedikasi yang luar biasa dalam merancang strategi komunikasi yang cerdas, membangun kampanye yang berhasil, dan mengelola krisis dengan profesionalisme yang tinggi. Anugerah Iprahumas 2023 menjadi kesempatan bagi kita semua untuk mengapresiasi pencapaian tersebut. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan humas yang berbahagia, acara Anugerah Iprahumas pada malam hari ini harapannya dapat semakin mempertajam kompetensi serta potensi SDM kehumasan kepada seluruh instansi, kementerian, lembaga, baik di provinsi, kabupaten, dan kota. Ya, sebelumnya izinkan saya, Anita Yudi, dan rekan saya, Irfan Dika Pratama, selaku MC pada malam hari ini untuk membacakan susunan acara Anugerah Iprahumas 2023. Kali ini yang pertama, pembukaan. Dan dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Selanjutnya, sambutan Ketua Panitia Anugerah Iprahumas 2023. Kemudian, sambutan oleh Ketua Umum Iprahumas Indonesia. Dan selanjutnya, sambutan Menteri Komunikasi dan Informatika yang diwakili oleh Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Dan akan dilanjutkan dengan pemutaran video Hari Ulang Tahun Iprahumas ke-8. Kemudian, pengumuman penghargaan serta akan ada penampilan stand-up komedi. Bapak Ibu sekalian, memasuki agenda selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Berlanjut ke sesi berikutnya, yakni laporan Ketua Pelaksana Anugerah Iprahumas 2023. Ibu Fani Rahmawati, Pranata Humas Pemerintah Kabupaten Magelang. Waktu dan tempat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita bersama. Yang terhormat Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Bapak Budi Ari Setiadi. Yang kami hormati Dewan Pengarah dan Dewan Kehormatan Iprahumas Indonesia,
Yang kami hormati Dewan Juri Anugerah Iprahumas 2023, Ketua Umum Iprahumas, para Ketua PC Iprahumas, Ketua Umum APPRI, Ketua Umum Perhumas, Ketua Umum Aspikom, Ketua Umum ISKI, CEO No Limit, Pemret PR Indonesia, para finalis Anugerah Iprahumas 2023, serta pengurus DPP dan anggota Iprahumas dimanapun berada. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkah dan rahmat-Nya kita semua bisa berkumpul saat ini dalam malam final Anugerah Iprahumas 2023 dalam kondisi sehat dan tanpa halangan suatu apapun. Bapak Ibu yang kami hormati, selamat datang di malam final Anugerah Iprahumas 2023. Saya dengan senang hati mempersembahkan kata pengantar ini untuk merayakan prestasi luar biasa dalam bidang komunikasi dan hubungan masyarakat. Acara ini merupakan momen yang bersejarah, di mana kita bersama-sama menghargai dan menghormati karya-karya luar biasa yang telah dilakukan oleh para Pranata Humas di seluruh Indonesia. Dapat kami sampaikan, Anugerah Iprahumas tahun ini merupakan kedua kalinya diselenggarakan, dan alhamdulillah semua tahapan telah dilaksanakan dengan baik, dan berikut hal-hal yang dapat kami laporkan. Yang pertama, maksud dan tujuan. Anugerah Iprahumas memiliki maksud dan tujuan yang jelas dalam mendukung, mengembangkan bidang komunikasi dan hubungan masyarakat di Indonesia. Berikut adalah beberapa tujuan utama dari anugerah ini. 1. Mengakui prestasi dan inovasi. Anugerah Iprahumas bertujuan untuk mengakui dan memberikan penghargaan kepada individu yang telah mencapai prestasi luar biasa dalam praktek komunikasi dan hubungan masyarakat. Ini memberikan pengakuan yang layak atas kerja keras, kreativitas, dan inovasi dalam menghadapi tantangan komunikasi modern. Yang kedua, membangun jaringan dan kolaborasi. Anugerah Iprahumas menciptakan kesempatan untuk para pemangku jabatan fungsional Pranata Humas berkumpul, berinteraksi, dan berkolaborasi. Ini mendorong pertukaran gagasan, pengalaman, dan pengetahuan yang dapat memberi manfaat kepada seluruh komunitas dalam industri kehumasan. Yang ketiga, peningkatan kesadaran publik. Melalui penghargaan ini, kesadaran publik tentang peran penting komunikasi dan hubungan masyarakat dalam membangun citra positif, memfasilitasi pemahaman, dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dapat ditingkatkan. Terakhir, keempat, membangun kepercayaan. Dengan hadirnya para Pranata Humas terbaik, Anugerah Iprahumas membantu membangun kepercayaan masyarakat terhadap praktik komunikasi dan hubungan masyarakat secara keseluruhan. Melalui rangkaian tujuan ini, Anugerah Iprahumas bertujuan untuk menjadi panggung penghargaan yang penting dan berpengaruh bagi komunitas komunikasi dan humas di Indonesia. 2 kategori. Yang pertama, Pranata Humas terbaik, subkategori Pranata Humas Ahli Madya juara 1, 2, dan 3, Pranata Humas Ahli Muda juara 1, 2, dan 3, Pranata Humas Ahli Pertama juara 1, 2, dan 3, dan ada pula kategori Pranata Humas Terampil terbaik. Kepakaran, subkategori Public Speaking terbaik, Desainer Grafis terbaik, Penulis Ilmiah Populer terbaik, Konten Kreator terbaik, Penulis KTI terbaik, dan Fotografer terbaik. Ketiga, kategori Tokoh Humas Nasional yang tidak dikompetisikan. Nomor 3, peserta dan seleksi. Jumlah peserta pada Anugerah Iprahumas 2023 adalah 32 orang pendaftar dengan rincian sebagai berikut. Pranata Humas Ahli Madya jumlah pendaftar 3 orang, lolos seleksi 3 orang. Prahum Ahli Muda pendaftar 8 orang, finalis 6 orang. Prahum Ahli Pertama pendaftar 6 orang, finalis 6 orang. Prahum Terampil kami buka untuk kategori ini, namun sampai saat terakhir tidak ada yang mendaftarkan. Public Speaking pendaftar 5 orang, finalis 4 orang. Desainer Grafis pendaftar 1 orang, finalis 1 orang. Penulis Ilmiah Populer pendaftar 3 orang, finalis 3 orang. Konten Kreator 2 orang pendaftar dan 2 orang finalis. Penulis KTI 2 orang pendaftar, 1 orang finalis. Dan terakhir kategori subkategori Fotografer 2 orang pendaftar, 1 orang finalis. Jumlah pendaftar 32 orang dan lolos sebagai finalis sebanyak 27 orang. Tahapan seleksi diawali dengan pendaftaran peserta, seleksi administrasi, presentasi finalis, dan wawancara di hadapan Dewan Juri, pleno panitia, hingga pada malam hari ini akan segera kami umumkan para pemenang Anugerah Iprahumas 2023.
Demikian hal-hal yang dapat kami sampaikan. Tidak lupa kami sampaikan terima kasih atas dukungan semua pihak dan sponsor APPRI, No Limit, OA, Monash University Indonesia, UPN Veteran Jakarta dan Yogyakarta, serta Kementerian Kominfo. Sehingga Anugerah Iprahumas 2023 dapat berjalan dengan baik. Kami juga mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam menyelenggarakan event ini. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Fani Rahmawati. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya mari kita simak bersama sambutan oleh Ketua Umum Iprahumas Indonesia, Bapak Thorik Ramadhani, Pranata Humas Kementerian ISDM. Waktu dan tempat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia atau yang mewakili, para Dewan Pengarah Iprahumas, para Dewan Kehormatan, para Dewan Juri Anugerah Iprahumas, Dewan Pengarah dan juga Dewan Kehormatan Iprahumas, Ketua Umum APPRI, Co-Founder dan CEO No Limit, Organisasi Kehumasan dan Komunikasi, Ketua Umum Perhumas, Ketua Umum APPRI, Ketua Umum ISKI, Ketua Umum Aspikom, peserta dan finalis Anugerah Iprahumas dari Pranata Humas Ahli Pertama, Muda, Madya, dan juga Terampil, para Pranata Humas terbaik setiap kategori, tokoh Humas Nasional, dan yang saya banggakan, pengurus Pusat Ikatan Pranata Humas Indonesia, para pengurus cabang, anggota Iprahumas, dan seluruh hadirin yang berbahagia. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah mengumpulkan kita dalam suasana penuh kehangatan pada malam hari ini. Salawat teriring salam, mari kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, 8 tahun yang lalu Iprahumas Indonesia telah berdiri dalam sebuah kongres di Bandung. Sebuah langkah besar bagi humas pemerintah, dalam hal ini Pranata Humas, untuk bahu-membahu memberikan warna cerah bagi pengelolaan komunikasi publik di tanah air. Pada malam hari ini, izinkan saya atas nama Iprahumas dan secara pribadi mengucapkan selamat hari ulang tahun Ikatan Pranata Humas Indonesia yang ke-8. Semoga Iprahumas ke depan semakin menebar manfaat, semakin banyak orang yang menerima manfaat tersebut, dan semoga visi Iprahumas, yaitu menjadi organisasi profesi Pranata Humas yang unggul, dapat mendukung pengelolaan komunikasi publik yang efektif, efisien di seluruh Indonesia. Bapak Ibu yang kami hormati, saat ini anggota Iprahumas yang tersebar di seluruh kementerian, lembaga, provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia mendapatkan tantangan dengan adanya perkembangan teknologi. Kita sebut saja seperti artificial intelligence. Namun demikian, itu perlu menjadi semacam lecutan bagi humas pemerintah untuk bisa terus meningkatkan capaian daripada program dan kinerja pemerintah. Dalam program kerja Iprahumas ini ada namanya sebuah program, yaitu Anugerah Iprahumas. Ini adalah tahun kedua Anugerah Iprahumas untuk bisa memberikan semacam penguatan kepada humas pemerintah dan juga sebagai tolak ukur barometer bagaimana kinerja daripada humas pemerintah itu sendiri. Bapak Ibu yang berbahagia, Anugerah Iprahumas 2023 bertemakan Beyond Excellence Government Public Relation merupakan momen bersejarah di mana kita secara bersama-sama menghargai dan juga menghormati, menyemangati juga para insan humas pemerintah untuk bisa memberikan terus kontribusi bagi tanah air. Hadirin yang kami hormati, akhirnya kami mengucapkan kepada pemenang Anugerah Iprahumas selamat dan sukses dan bisa memberikan inspirasi bagi sekitarnya dan juga instansinya. Nah, bagi finalis dan peserta yang lain yang telah melakukan pendaftaran dan juga
penjurian, saya mengucapkan jangan berputus asa, terus untuk bisa mengikuti kegiatan-kegiatan serupa yang lainnya, termasuk juga Anugerah Iprahumas di masa yang akan datang. Kami ucapkan terima kasih kepada Dewan Juri yang telah memberikan waktunya untuk bisa menilaikan para peserta dan juga kepada para pihak yang sudah mendukung terlaksananya kegiatan ini. Juga kami sampaikan ucapan yang terima kasih yang sangat besar kepada panitia yang telah menyelenggarakan event ini dengan sukses. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan kita bersama-sama mendengarkan sambutan dari Menteri Komunikasi dan Informatika yang akan disampaikan oleh Bapak Usman Kansong selaku Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Dalam perkembangannya selama 8 tahun berdiri, Iprahumas telah menjadi mitra strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika selaku instansi pembina jabatan fungsional Pranata Humas. Selain menjadi perhimpunan rekan satu profesi, Iprahumas menjadi wadah penting di mana setiap anggotanya dapat bersinergi dan berkolaborasi dalam menjalankan program-program antar instansi pemerintah. Untuk semua rekan Pranata Humas, selamat hari ulang tahun ke-8 dan sukses untuk Anugerah Iprahumas Beyond Excellent GPR. Mari kita rapatkan barisan, menjaga semangat dan menyampaikan informasi serta optimisme untuk mencerdaskan publik dalam mewujudkan Indonesia maju. Kita perkuat kemitraan Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Iprahumas. Luar biasa Bapak, Ibu, dan rekan-rekan Humas. Sekarang tiba saatnya momen yang kita nantikan bersama, yaitu puncak penganugerahan Anugerah Iprahumas 2023. Dan kali ini akan kami umumkan yang pertama, kategori Pranata Humas. Kategori Pranata Humas Ahli Madya. Nominasinya adalah dan pemenangnya adalah
selamat kepada Pranata Humas Ahli Madya Terbaik pertama, Yayat Hendayana, Pranata Humas Ahli Madya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Pranata Humas Ahli Madya Terbaik kedua, Anang Ristanto, Pranata Humas Ahli Madya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Pranata Humas Ahli Madya Terbaik ketiga, Pandu Satria Jati Bonifasius, Pranata Humas Ahli Madya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Selamat kepada para pemenang. Subkategori Pranata Humas Ahli Muda. Nominasinya adalah dan pemenangnya adalah kepada Pranata Humas Ahli Muda Terbaik pertama, Siko Dian Sigit Wianto, Pranata Humas Ahli Muda Kementerian Keuangan. Pranata Humas Ahli Muda Terbaik kedua, Dara Haspramudila, Pranata Humas Ahli Muda Kementerian Keuangan. Pranata Humas Ahli Muda Terbaik ketiga, selamat kepada Rinaldi, Pranata Humas Ahli Muda Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu DKI Jakarta.
kepada para pemenang. Subkategori Pranata Humas Ahli Pertama. Nominasinya adalah dan pemenangnya adalah Selamat kepada Pranata Humas Ahli Pertama Terbaik Pertama, Judika Margareta, Pranata Humas Ahli Pertama Kementerian Perdagangan. Pranata Humas Ahli Pertama Terbaik Kedua, Amalia Nugraha, Pranata Humas Ahli Pertama Kementerian Keuangan. Pranata Humas Ahli Pertama Terbaik Ketiga, M. Irfan Yanis Putra, Pranata Humas Ahli Pertama BPFK Jakarta, Kementerian Kesehatan. selamat kepada para pemenang. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, untuk tahun ini kami juga membuka kesempatan kepada seluruh Pranata Humas subkategori Pranata Humas terampil. Namun, untuk tahun ini belum ada pendaftarnya, sehingga kami tetap membuka selebar-lebarnya kesempatan kepada Pranata Humas dengan subkategori kepakaran. Namun, sebelum memasuki pembacaan kategori kepakaran, mari kita saksikan bersama selanjutnya dengan penampilan stand up komedi dari Saudara Irfan Dika Pratama selaku Pranata Humas Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara puncak Anugerah Iprahumas 2023. Boleh beri plus buat kita semua. Luar biasa. Ada wajah-wajah yang cerah ya. Tadi kita sudah mendengarkan beberapa pengumuman pemenang nominasi ya kan. Dan juga masih ada wajah-wajah yang kayaknya harap-harap cemas nih. Karena nanti kita masih ada pengumuman lanjutan. Mungkin menunggu-nunggu nih. Menang nggak ya gitu ya. Baik, perkenalkan saya Irfan Dika dan di Iprahumas saya adalah anggota bidang kerjasama dan riset ya. Jadi sebagai anggota bidang kerjasama dan riset kita bedah ya. Saya sebagai anggota bidang kerjasamanya dulu ya, kerjasama. Sebagai anggota bidang kerjasama saya bangga sekali atas pencapaian saya. Saya sudah berhasil melakukan kerjasama antara Iprahumas dengan penyedia perusahaan transportasi online. Coba bayangkan, luar biasa itu. Itu perusahaan transportasi online-nya itu sebagai penyedia jasa dan saya adalah sebagai customer. Dan juga kita sudah pernah mengadakan kerjasama dengan penerbit. Penerbit itu telah menerbitkan beberapa karya-karya dari anggota Iprahumas. Dan saya juga lagi-lagi sebagai pembaca ya. Dan tak lupa kami tim Iprahumas kali ini berhasil mengadakan kerjasama dengan APPRI, No Limit, KOA, Monash University Indonesia, UPN Veteran Jakarta, dan tak lupa juga Kementerian Komunikasi dan Informatika. Yang ya, mereka-mereka itu adalah pendukung terselenggaranya Anugerah Iprahumas 2023. Kalau itu tadi pesan sponsor. Literally pesan sponsor ya, nggak ada punchline-nya, benar-benar pesan sponsor karena memang mereka sponsor acara ini ya. Dan kalau di bidang kerjasama dan riset ya, oke kita yang bidang riset ya. Tapi teman-teman saya satu bidang itu kayaknya punya spesialisasi masing-masing gitu. Terutama di bidang riset, ada yang spesialisasi riset kehumasan, ada yang spesialisasi riset komunikasi. Dan saya kira saya ditempatkan di sini ya karena saya disuruh buat riset materi-materi komedi. Ya. Jadi nanti masing-masing teman-teman dapat sertifikat telah berhasil riset di bidang komunikasi, riset di bidang kehumasan. Kalau saya sertifikat menentukan titik tawa sepertinya ya. Dan ini adalah tahun kedua Anugerah Iprahumas diadakan, tapi sayang sekali lagi-lagi seperti tahun sebelumnya pengurus internal Iprahumas tidak bisa mendaftar. Ya padahal saya nggak yakin juga sih kalau misalnya ikut kategori Pranata Humas terbaik bakal menang, nggak yakin juga sih, kecuali nih ada kategori Pranata Humas terlucu. Nah, belum tentu menang juga sih, karena ya prestasi saya paling bagus itu ya saya pernah jadi juara stand up comedy di kantor saya. Waktu itu tahun 2016 saya jadi juara, dan prestasi itu dengan bangga saya pasang di Instagram saya sampai tahun 2023. Ya karena kurun waktu 2016 ke 2023 ya saya nggak punya prestasi apa-apa lagi ya. Dan memang sudah bener sih, udah bener jadi PNS aja deh, fokus jadi PNS aja ya. Susah stand up comedy itu ternyata, mesti mikir setup, mesti mikir punchline, mesti mikir jokes ini kira-kira dapat angka kredit berapa ya, kayak gitulah. Benar-benar fokus enak jadi PNS itu gaji pokok jelas, tunjangan kinerja jelas. Cuman kalau mungkin sekarang ada WFH, WFO mungkin semua sama ya. Jam kerja yang rasanya akhir-akhir ini nggak jelas ya kan. Dan juga sebelum Anugerah Iprahumas ini dilaksanakan beberapa hari yang lalu kan juga bertepatan ya dengan peringatan kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia. Jadi kalau zaman dahulu itu para pahlawan itu adalah yang merebut kemerdekaan dari penjajah. Tapi buat saya pribadi, kalau zaman now itu para Pranata Humas itu saya anggap sebagai pahlawan semua. Karena telah menyebarluaskan informasi positif tentang kebijakan pemerintah kepada masyarakat luas ya kan. Boleh beri plus buat semua Pranata Humas di Indonesia, luar biasa. Dan omong-omong soal merdeka ya, berkat Permenpan RB nomor 1 tahun 2023 ya, kita sekarang sudah nggak ada lagi dupak dong buat para fungsional ya kan. Nggak ada dupak. Tapi gara-gara sekarang kita nggak bikin dupak ini, saya malah jadi resah gitu. Kan biasanya kita bikin dupak itu mepet ya, sama kan ya, pasti dong.
Ada dong yang deadliner kalau besok harus ngumpulin, malamnya begadang buat nyelesain bukti-bukti fisiknya, ada dong pasti dong. Nah, kalau sekarang nggak ada dupak itu rasanya kok aneh ya. Besoknya deadline pengumpulan dupak nih. Kan biasanya begadang ya. Kalau nggak ngumpulin dupak, kok nggak begadang lagi. Tapi kalau mau tidur juga rasanya kok aneh, biasanya begadang. Kalau nggak mau tidur, ya begitulah. Pengennya tidur tapi kok belum ngantuk, kebiasaan begadang. Jadi nggak ada alasan lagi nih, malah bingung ngapain ya, malah jadinya Netflix and chill. Dan juga dengan nggak adanya dupak ini, saya juga jadi agak trauma gitu kalau main ke daerah Jawa Timur. Ini boleh di-googling, ini beneran di daerah Jawa Timur itu ada namanya gerbang tol dupak. Boleh di-googling silahkan, ada yang namanya gerbang tol dupak. Padahal kita sudah nggak ngumpulin dupak, kan takutnya kalau melintasi sana kan jadinya, aduh, khawatir gagal move on gitu kan. Nah, kalau di sana mungkin di gerbang tol dupak itu kayaknya kalau mau lewat gerbang tol dupak, kayaknya kita nggak ngetap e-money deh, tapi mungkin ngetapnya bukti fisik ya kan. Jadi kalau di gerbang tol dupak itu ada antrian yang panjang, itu kayaknya bukan karena kehabisan saldo e-money, tapi mungkin bukti fisik yang di-tap yang kebanyakan ya. Bukti fisik sudah di-input semua, tapi gerbang tolnya kok nggak kebuka. Itu mungkin angka kredit memang belum cukup buat naik jenjang sih ya, jadi sadar diri aja ya. Dan juga di Permenpan RB nomor 1 tahun 2023, jadi yang pengganti dupak sekarang itu adalah evaluasi berdasarkan hasil penilaian pemenuhan ekspektasi kinerja. Wah, ada penilaian atasan nih. Jadi luar biasa, bisa kita rayakan, kita sudah merdeka dari dupak. Tapi ternyata belum merdeka-merdeka banget sih ya dari penilaian atasan. Oke, sekian, saya Irfan Dika, terima kasih banyak, Anugerah Iprahumas 2023. Luar biasa atas penampilan dari Saudara Irfan Dika Pratama. Sudah mengocok perut Bapak Ibu? Ya, baik, selanjutnya akan kami bacakan Anugerah Iprahumas kategori kepakaran. Subkategori Public Speaker Terbaik. Nominasinya adalah dan pemenangnya adalah
Selamat kepada Pranata Humas subkategori Public Speaker terbaik. Rinaldi, Pranata Humas Ahli Muda Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu DKI Jakarta. Selanjutnya, subkategori Desainer Grafis terbaik. Nominasinya adalah pemenangnya adalah kepada Pranata Humas subkategori Desainer Grafis terbaik. Nuruli Kotimah, Pranata Humas Pemprov DKI Jakarta. Subkategori Penulis Ilmiah Populer terbaik. Nominasinya adalah pemenangnya adalah Selamat kepada Pranata Humas subkategori Penulis Ilmiah Populer terbaik. Siko Dian Sigit Wianto, Pranata Humas Kementerian Keuangan. Selanjutnya memasuki subkategori Konten Kreator terbaik. Nominasinya adalah
Dan pemenangnya adalah kepada Pranata Humas subkategori konten kreator terbaik. Judika Margareta, Pranata Humas Kementerian Perdagangan. Untuk subkategori penulis karya tulis ilmiah terbaik, nominasinya adalah dan pemenangnya adalah selamat kepada Pranata Humas subkategori penulis karya tulis ilmiah terbaik. Tiara Kharisma, Pranata Humas Arsip Nasional Republik Indonesia. Selanjutnya, subkategori fotografer terbaik. Nominasinya adalah dan pemenangnya adalah kepada Pranata Humas subkategori fotografer terbaik. Bagja Ramatullah, Pranata Humas, Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Bandung.
Bapak, Ibu, dan rekan Humas seluruh hadirin pada malam hari ini, Anugerah Iprah Humas juga memberikan apresiasi tertinggi kepada para tokoh humas nasional. Selamat kepada tokoh humas nasional. Nini Rahayu, Ketua Dewan Pers. Acara selanjutnya, Bapak Ibu, mari kita saksikan bersama pemutaran video HUT Iprah Humas ke-8. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Cahyono Sugiarto, Kepala Biro Humas Kemenseknek, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-8 bagi Ikatan Pranata Humas Indonesia atau Iprah Humas. Semoga di usianya yang ke-8 ini dapat terus meningkatkan kinerja sebagai organisasi wadah profesi Government Public Relation di dalam terus meningkatkan kapabilitas menjadi jembatan komunikasi antara kerja-kerja pemerintah pada masyarakat dan juga menyerap aspirasi dari masyarakat sehingga bisa berperan strategis di dalam membantu terciptanya government collaboration dan juga yang lebih penting bisa menjadi manajemen strategik bagi organisasi sehingga engagement organisasi, engagement publik dapat terus meningkat dan branding organisasi dapat terus meningkat sehingga dapat memberikan kontribusi dalam menyongsong Indonesia maju di 2045. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Juri Ardiantoro, Deputi Bidang Informasi dan Komunikasi Politik Kantor Staf Presiden, ingin menyampaikan selamat ulang tahun yang ke-8 untuk teman-teman Iprah Humas Ikatan Pranata Humas Indonesia yang ke-8 di tahun 2023 ini. Saya tahu Iprah Humas adalah tempat berhimpunnya para pranata humas pemerintah Indonesia yang memiliki keterampilan, yang memiliki komitmen tinggi, bahkan dedikasi untuk membangun dan memperkuat fungsi-fungsi kehumasan pemerintah. Bahkan di ulang tahun yang ke-8 ini saya juga berharap Iprah Humas tidak hanya mendorong dan memperkuat pranata humas pemerintah, tetapi juga mendorong seluruh aparat sipil negara atau seluruh aparat pemerintah untuk menjadi aktor-aktor kehumasan pemerintah. Oleh karena itu, tepat sekali jika Iprah Humas dalam memperingati ulang tahun yang ke-8 ini mengangkat tema Beyond Excellent GPR. Supaya Iprah Humas bukan hanya organisasi yang biasa-biasa saja. Selamat sekali lagi untuk Iprah Humas yang berulang tahun, sukses dan maju Indonesia. Selamat ulang tahun yang ke-8 untuk Iprah Humas. Semoga Iprah Humas bisa menjadi wadah untuk membangun jejaring, berkolaborasi, mengembangkan kompetensi, dan meningkatkan kreativitas serta inovasi untuk memberikan informasi publik yang lebih berkualitas. Tahun ini Iprah Humas memiliki tema Beyond Excellence, GPR. Artinya diharapkan Iprah Humas
betul-betul bisa bertransformasi menjadi ASN yang semakin profesional dan berkelas dunia. Sekali lagi, selamat ulang tahun, sukses selalu untuk Iprahumas. Selamat hari ulang tahun ke-8 dan sukses untuk anugerah Iprahumas Beyond Excellent GPR. Saya Boy Kelana Subroto, Ketua Umum Perhumas dan Head of Corporate Communications Astra, mengucapkan selamat ulang tahun ke-8 untuk Ikatan Pranata Humas Indonesia, Iprahumas. Selama 8 tahun, Iprahumas telah menjadi organisasi yang turut berperan dalam memajukan profesi humas pemerintah di Indonesia. Tentunya, perjalanan ini diiringi dedikasi, komitmen, dan semangat kebersamaan. Semoga Iprahumas terus tumbuh dan berkembang, memberikan pencerahan dan pengabdian dalam dunia kehumasan pemerintah, dalam mewujudkan komunikasi yang efektif dan positif, serta selalu mendukung Indonesia bicara baik. Dirgahayu Ikatan Pranata Humas Indonesia, semoga dengan menginjak usia ke-8 ini, Iprahumas terus menjadi pengayom bagi seluruh pranata humas, dan kiprahnya makin berkibar di Indonesia. Halo, saya Jojo S. Nugroho, Ketua Umum Asosiasi Perusahaan PR Indonesia, APPRI. Selamat ulang tahun untuk Iprahumas yang ke-8, jaya selalu, dan sukses juga untuk pelaksanaan Anugerah Iprahumas 2023. Kalian keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. S. Bekti Istianto, Ketua Umum Aspikom periode 2022-2025, mengucapkan selamat ulang tahun kepada Iprahumas, ulang tahun yang ke-8, semoga selalu sukses menjadi jembatan menghubung komunikasi antar lembaga kehumasan di Indonesia. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dadang Rahmat Hidayat, Ketua Umum Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia atau ISKI Pusat, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-8 untuk Iprahumas. Saya yakin dan percaya bahwa Iprahumas akan terus menjadi organisasi yang berkembang, memberikan kemanfaatan bagi bangsa, bagi masyarakat, dan bisa mengembangkan government PR yang luar biasa. Sekali lagi, semoga kita semua mendapatkan segala kebaikan. Salam komunikasi, harmoni. Ke pasar beli ikan mas. Cakep. Selamat ulang tahun Iprahumas. Iprahumas semakin melaju Untuk Indonesia maju. Yeay! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam komunikasi. Saya Dodi Rosadi, Ketua Pengurus Cabang Iprahumas BLIN, mewakili seluruh pengurus mengucapkan selamat ulang tahun Iprahumas Indonesia ke-8. Dalam perjalanan panjang ini telah membuktikan bahwa organisasi ini bukan hanya sekedar organisasi profesi pemerintah biasa, melainkan adalah Beyond Excellent Government Public Relations dengan keunggulan yang luar biasa. Iprahumas telah menghubungkan pemerintah dengan masyarakat dengan cara yang menginspirasi dan transparan. Iprahumas adalah pilar penting dalam membangun citra pemerintah yang kuat dan transparan di mata masyarakat. Teruslah menjaga semangat Beyond Excellent, teruslah menjadi teladan dalam bidang humas pemerintah, dan teruslah menjadi kekuatan yang mendorong transparan, kepercayaan, dan kesuksesan bersama. Selamat ulang tahun Iprahumas Indonesia. Semoga semangatmu terus berkobar dan menginspirasi. Maju terus untuk masa depan yang gemilang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mewakili Iprahumas Pengurus Cabang Kementerian SDM mengucapkan selamat ulang tahun untuk Iprahumas Indonesia. Semoga Iprahumas makin jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami segenap pengurus Iprahumas Jakarta Medan 1, lembaga administrasi negara, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-8 untuk Iprahumas Indonesia. Semoga di hari jadi ini tetap eksis dengan berbagai kegiatan yang berkualitas dan mampu menjadi wadah organisasi bagi para anggotanya untuk menuangkan kreativitas
dan inovasi, serta menjadi organisasi yang semakin sukses dan maju. Dirgahayu Iprahumas Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Arik Cahyono, PLT Ketua Iprahumas Cabang Pertanian dan seluruh perantau Humas Kementerian Pertanian mengucapkan selamat ulang tahun untuk Iprahumas ke-8. Semoga semakin terdepan, makin keren, dan terus menyuarakan suara-suara positif dari apa yang telah dicapai oleh pemerintah saat ini. Terima kasih, maju terus Iprahumas. Kami dari DPC Iprahumas Jawa Timur mengucapkan selamat ulang tahun Iprahumas Indonesia ke-8 tahun. Semoga semakin sukses dan semakin cepat. Saya Suryanto, Pranata Humas dari Bangka Belitung, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-8 bagi Iprahumas Indonesia. Di usia yang ke-8 tahun ini, semoga Iprahumas Indonesia bisa menjadi organisasi profesi yang mampu menjadi wadah bagi Iprahumas dalam meningkatkan kompetensi, profesionalisme, dan membangun jaringan komunikasi menjadi lebih baik lagi. Semoga Iprahumas Indonesia bisa menjadi organisasi yang mampu memberikan kontribusi yang besar bagi Indonesia dengan menyampaikan informasi-informasi yang penting, bermanfaat bagi masyarakat. Sekali lagi, selamat ulang tahun yang ke-8 Iprahumas Indonesia. Maju terus Iprahumas Indonesia. Salam komunikasi. Saya Dian Sosialdi Handayani, Ketua DPC Iprahumas NTB, mengucapkan selamat ulang tahun kepada Iprahumas Indonesia yang ke-8. Semoga semakin bertambahnya usia, Iprahumas semakin menjadi organisasi yang kuat dan banyak memberi manfaat, bukan hanya pada profesi perangkat humas, tapi pada seluruh bangsa Indonesia. Baik, telah kita saksikan bersama pemutaran video HUT Iprahumas ke-8. Bapak, Ibu, dan rekan humas sekalian, alhamdulillahirobbilalamin, tak terasa kita semua telah sampai di penghujung acara. Sekali lagi kami ucapkan selamat hari jadi Iprahumas ke-8. Semoga ke depan Iprahumas semakin jaya dan berdaya saing unggul. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada pihak-pihak yang mendukung acara pada hari ini, kepada Kementerian Kominfo, APPRI, No Limit, KOA, Monash University Indonesia, dan UPN Veteran Jakarta. Terima kasih juga kami ucapkan kepada para undangan dan seluruh peserta yang telah berpartisipasi dan mendukung keseluruhan rangkaian acara dari awal hingga akhir. Bapak, Ibu, dan seluruh hadirin, mohon maaf apabila dari kami ada kekurangan selama memandu jalannya acara. Semoga ke depan dunia kehumasan semakin maju dan menjadi SDM unggul dan profesional. Saya Anita Yudi dan rekan saya Irfan Dika Pratama pamit undur diri. Sampai jumpa tahun depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.